Bayar biaya renovasi rumah 850 juta atau pergi dari sini. Bentak mertua sambil menunjuk pintu. Ku jawab, gak sudi. Ini bukan rumahku. Aku pilih pergi membawa seluruh tabunganku. Suami, dia malah mendukung ibunya dan ikut mengusirku. Namun, malam itu juga mereka tiba-tiba nangis histeris karena. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Nama saya Renata. Selama 7 tahun terakhir, identitas itu seolah melebur dan menghilang di balik sebutan menantu, istri, atau sekadar mesin penggerak dalam rumah tangga besar ini. Saya adalah tipe wanita yang percaya bahwa keheningan adalah emas dan kesabaran adalah fondasi dari sebuah bangunan bernama keluarga. Namun, pagi itu, di bawah temaram lampu ruang makan yang mulai meredup, saya menyadari bahwa emas yang saya simpan telah berkarat karena air mata yang tidak pernah saya izinkan jatuh ke pipi. Saya selalu bangun pukul 5 pagi, menyiapkan kopi hitam tanpa gula kesukaan Bimo, dan menyeduh teh melati yang sangat pekat untuk ibu mertua. Rutinitas itu adalah napas saya, sebuah pengabdian yang saya pikir akan berbuah manis pada akhirnya. Ruang makan itu biasanya hanya diisi oleh suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen, namun hari ini, atmosfernya terasa jauh lebih berat dan menyesakkan. Ibu mertua duduk dengan punggung tegak, matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-gerik saya saat meletakkan piring berisi nasi goreng di hadapannya. Bimo, laki-laki yang dahulu berjanji akan menjadi pelindung saya, hanya menunduk dalam, seolah-olah butiran nasi di piringnya jauh lebih menarik daripada keberadaan istrinya sendiri. Ada sesuatu yang mengganjal di kerongkongan saya, sebuah firasat buruk yang berdenyut selaras dengan detak jantung yang tidak beraturan. Renata, suara ibu mertua memecah kesunyian dengan nada yang sangat dingin, hampir menyerupai gesekan logam. Beliau meletakkan sendoknya perlahan, sebuah gerakan teatrikal yang menandakan bahwa pembicaraan serius akan segera dimulai. Rumah ini sudah tua. Tiang-tiangnya mulai rapuh, atapnya pun sudah banyak yang bocor jika hujan deras melanda. Ini adalah rumah warisan leluhur Bimo, sebuah simbol kehormatan keluarga yang tidak boleh dibiarkan runtuh begitu saja. Saya hanya terdiam, menunggu kemana arah pembicaraan ini bermuara. Saya tahu benar kondisi rumah ini. Meskipun besar dan nampak megah dari luar, dinding-dindingnya memang mulai menyimpan lembab. Namun, saya juga tahu bahwa keuangan kami sebenarnya cukup untuk sekadar memperbaiki kebocoran kecil. Bimo bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan posisi yang lumayan, dan saya sendiri mengelola bisnis daring serta bekerja sebagai konsultan lepas yang hasilnya selalu saya simpan rapat-rapat dalam rekening pribadi yang tidak pernah saya pamerkan. Ibu sudah memanggil tukang bangunan dan ahli arsitektur. Lanjut ibu mertua tanpa mempedulikan ekspresi bingung saya. Mereka mengatakan bahwa renovasi total adalah satu-satunya jalan keluar. Biayanya sudah dihitung dengan sangat teliti. Kita membutuhkan dana sebesar 850 juta rupiah untuk mengembalikan kemegahan hunian ini. Mendengar angka tersebut, jantung saya serasa berhenti berdetak sesaat. 850 juta rupiah? Itu bukan sekadar uang untuk memperbaiki atap atau mengecat dinding. Itu adalah jumlah yang bisa digunakan untuk membeli sebuah rumah baru di pinggiran kota yang cukup mewah. Saya menatap Bimo, mencari dukungan atau setidaknya penjelasan logis dari suaminya, namun laki-laki itu tetap membisu. Tangannya yang memegang garpu tampak sedikit bergetar, sebuah tanda kegelisahan yang sangat akrab bagi saya. Ibu tahu kamu memiliki simpanan yang cukup besar, Renata, ujar ibu mertua lagi, kali ini dengan seringai tipis yang tidak mencapai matanya. Sebagai bagian dari keluarga ini, sudah sepatutnya kamu berkontribusi. Ibu berikan kamu pilihan sederhana. Bayar biaya renovasi itu sebagai tanda bakti, atau jika kamu merasa berat hati, mungkin rumah ini memang bukan tempat yang tepat untukmu lagi. Pintu keluar selalu terbuka bagi mereka yang tidak ingin berbagi beban dengan keluarganya. Dunia seolah berputar perlahan di sekitar saya. Kata-kata itu bukan sekadar permintaan, melainkan sebuah ultimatum. Sebuah ancaman yang dibungkus dengan alasan kehormatan keluarga. 850 juta rupiah. Angka itu sangat spesifik.
Terlalu spesifik untuk sebuah estimasi renovasi yang bahkan belum saya lihat rancangannya. Saya mencoba menelan ludah, namun tenggorokan saya terasa kering seperti padang pasir yang terpanggang matahari. Bimo, panggil saya lirih, mencoba menyentuh nurani laki-laki yang duduk di hadapan saya. Apakah kamu juga berpikiran sama dengan ibu? 850 juta rupiah itu bukan jumlah yang sedikit. Itu adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun. Tabungan masa depan yang seharusnya kita gunakan bersama untuk hal yang lebih mendesak. Bimo akhirnya mengangkat wajahnya. Tidak ada binar cinta atau permohonan maaf di sana. Yang ada hanyalah tatapan kosong yang dicampur dengan ego yang terluka. Renata, jangan menjadi istri yang egois. Ibu benar, rumah ini adalah segalanya bagi kami. Jika kamu memang mencintaiku, uang seharusnya tidak menjadi masalah. Bukankah semua yang kita miliki adalah milik bersama? Kenapa kamu harus perhitungan saat keluarga sedang membutuhkan? Kalimat itu bagaikan sembilu yang menyayat hati saya. Milik bersama? Selama ini, hampir seluruh biaya dapur, tagihan listrik, hingga kebutuhan harian ibu mertua, sayalah yang menanggungnya secara diam-diam agar Bimo bisa menabung atau menggunakan gajinya untuk keperluan pribadinya. Ternyata, kebaikan yang saya lakukan selama ini dianggap sebagai kewajiban yang tidak berujung, dan sekarang mereka ingin menguras habis apa yang tersisa dari keringat saya. Saya menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dalam dada. Di balik rasa sakit itu, logika saya mulai bekerja. Ada sesuatu yang sangat janggal di sini. Mengapa mereka begitu mendesak? Mengapa harus sekarang? Dan mengapa jumlahnya harus 850 juta rupiah? Saya melihat ke sekeliling ruang makan, menatap lukisan-lukisan tua yang tergantung di dinding, dan tiba-tiba merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Selama ini, saya mengira saya adalah bagian dari mereka, namun kenyataannya saya hanyalah tamu yang diharapkan membawa upeti besar untuk tetap diizinkan tinggal. Kemarahan yang murni mulai mekar di dalam hati saya, namun saya tidak membiarkannya meledak begitu saja. Saya bukan wanita yang akan berteriak atau melempar piring. Saya dididik untuk menjadi tenang di bawah tekanan. Jika mereka ingin bermain dengan angka dan logika, maka saya akan mengikuti permainan mereka, namun dengan aturan yang saya buat sendiri. Ibu mertua masih menatap saya dengan angkuh, sementara Bimo kembali menyibukkan diri dengan makanannya yang sebenarnya sudah habis. Saya butuh waktu untuk berpikir, jawab saya dengan suara yang sangat stabil, bahkan saya sendiri terkejut dengan ketenangan itu. Uang sebesar itu tidak bisa diambil begitu saja dari bank tanpa perencanaan. Berikan saya waktu beberapa hari untuk mengatur semuanya. Ibu mertua mendengus, tampak tidak puas dengan jawaban menggantung itu, namun beliau mengangguk pelan. 2 hari, Renata. Ibu hanya memberi waktu 2 hari. Jika lewat dari itu, jangan salahkan ibu jika barang-barangmu sudah berada di depan pagar. Kami tidak butuh benalu yang hanya ingin menikmati fasilitas tanpa mau berkorban. Saya berdiri dari kursi tanpa sepatah kata pun. Setiap langkah saya menuju kamar terasa begitu berat, seolah lantai yang saya injak terbuat dari lumpur hisap yang ingin menelan saya hidup-hidup. Sesampainya di dalam kamar, saya mengunci pintu dan terduduk di tepi tempat tidur. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah mengering sejak pertama kali Bimo membentak saya karena masalah sepele setahun yang lalu. Saya membuka laptop, jari-jari saya menari di atas papan ketik dengan sangat cepat. Saya mulai memeriksa catatan keuangan yang selama ini saya simpan secara rahasia. Bukan hanya rekening saya, tapi juga aliran dana yang pernah saya gunakan untuk membantu Bimo secara tidak langsung. Selama bertahun-tahun, saya menyadari Bimo sering melakukan kesalahan dalam bisnis kecil-kecilannya, dan saya selalu menutupinya dengan membayar hutang-hutangnya ke pihak ketiga agar namanya tetap bersih di mata bank. Secara administratif, saya telah melakukan langkah-langkah hukum yang pelan namun pasti, untuk memastikan bahwa setiap sen yang saya keluarkan memiliki jaminan. Di tengah penelusuran itu, saya menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Sebuah surel masuk ke akun kerja Bimo yang tertinggal di komputer rumah, sebuah korespondensi dengan seseorang bernama Hendra. Di sana tertulis jelas tentang hutang judi yang membengkak dan sebuah solusi, berupa pemerasan halus terhadap sumber dana terdekat. Sumber dana itu adalah saya. Nama saya disebut sebagai satu-satunya jalan keluar,
untuk menyelamatkan Bimo dari ancaman penagih hutang yang mulai kehilangan kesabaran. Hati saya mendingin seketika. Cinta yang tersisa dalam diri saya menguap, meninggalkan ruang hampa yang kini diisi oleh tekad untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Mereka pikir saya adalah wanita lemah yang bisa diintimidasi dengan kata-kata kasar dan pengusiran. Mereka pikir saya akan menyerahkan seluruh hidup saya demi sebuah atap yang bahkan tidak mencintai penghuninya. Mereka salah besar. Malam itu, saat Bimo mendengkur halus di samping saya tetap terjaga. Saya memandang langit-langit kamar, membayangkan bagaimana rumah ini akan terlihat tanpa kehadiran saya. Saya mulai menyusun rencana. Jika mereka ingin 850 juta rupiah, maka mereka akan mendapatkan sebuah pelajaran yang harganya jauh lebih mahal dari itu. Saya akan pergi, benar-benar pergi seperti yang mereka minta, namun saya tidak akan pergi dengan tangan kosong. Saya akan membawa harga diri saya, tabungan saya, dan masa depan yang telah saya bangun dengan susah payah. Pagi akan datang sebentar lagi, dan itu akan menjadi awal dari akhir drama yang mereka ciptakan sendiri. Saya menatap saldo di layar ponsel saya. Angka 1.200.000.000 rupiah berpendar di kegelapan. Itu adalah umpan yang sempurna. Saya akan membiarkan Bimo melihatnya besok, membiarkan keserakahannya memuncak, sebelum akhirnya saya menutup semua akses itu selamanya. Persiapan telah matang, dan saya siap untuk melangkah keluar dari penjara berlapis emas ini. Pengabdian saya telah selesai, dan kini saatnya bagi Renata untuk menulis ceritanya sendiri. Sebuah cerita di mana sang protagonis tidak lagi mengalah pada kezaliman yang dibungkus dengan nama keluarga. Di dalam diam, saya berjanji pada diri sendiri bahwa suatu hari nanti, sayalah yang akan memberikan surat pengosongan untuk mereka, di rumah ini, di tanah ini, di bawah langit yang sama. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, membawa hawa panas yang tidak biasanya. Saya terbangun dengan perasaan yang jauh lebih jernih daripada kemarin. Di samping saya, Bimo masih terlelap dengan mulut sedikit terbuka. Laki-laki ini, yang dahulu saya puja karena sifat lembutnya, kini tampak seperti orang asing yang sangat menyedihkan. Saya bangkit perlahan, memastikan tidak ada suara derit tempat tidur yang mampu mengusik mimpinya. Agenda saya hari ini bukan lagi tentang membuatkan kopi atau menyiapkan kemeja yang licin, melainkan melakukan sebuah autopsi terhadap kejujuran yang telah mati di rumah ini. Saya melangkah menuju ruang kerja kecil di sudut kamar, tempat Bimo biasanya menghabiskan malam dengan alasan menyelesaikan laporan kantor. Dengan ketenangan seorang ahli bedah, saya menyalakan komputer miliknya. Saya sudah tahu kata sandinya, tanggal pernikahan kami, sebuah ironi yang membuat sudut bibir saya terangkat sinis. Begitu layar utama terbuka, saya tidak mencari folder pekerjaan. Saya langsung menuju ke riwayat peramban dan folder tersembunyi yang terkubur di dalam tumpukan data sistem. Apa yang saya temukan jauh lebih busuk dari sekadar hutang judi. Ada banyak percakapan dengan sosok bernama Hendra yang kini saya ketahui sebagai seorang makelar hutang sekaligus konsultan abal-abal. Dalam satu pesan yang dikirimkan 3 hari lalu, Hendra menulis bahwa bunga dari pinjaman Bimo telah mencapai angka 400 juta rupiah, dan jika tidak segera dilunasi, mereka akan mendatangi kantor Bimo. Jawaban Bimo di sana membuat darah saya berdesir hebat. Tenang, istriku punya tabungan lebih dari 1 miliar. Ibuku sedang menekannya. Dalam minggu ini, uang itu pasti ada di tanganku. Saya menyandarkan punggung ke kursi, memejamkan mata sejenak. Jadi, inilah harga saya di mata mereka, sebuah kantong uang yang bisa diperas saat mereka terdesak. Mereka tidak melihat saya sebagai manusia, apalagi sebagai pasangan hidup. Bagi mereka, Renata adalah asuransi berjalan yang bisa diintimidasi dengan narasi bakti dan rasa takut akan status janda. Mereka memanfaatkan kasih sayang saya sebagai senjata untuk menghancurkan saya. Namun, mereka lupa satu hal kecil yang sangat krusial. Saya adalah seorang konsultan manajemen aset. Pekerjaan saya sehari-hari adalah mengamankan harta dari predator seperti mereka. Keluar dari kamar, saya mendapati ibu mertua sudah duduk di sofa ruang tengah, membolak-balik majalah dekorasi rumah dengan wajah yang berseri-seri. Beliau seolah-olah sudah bisa membayangkan ubin marmer mahal dan furnitur mewah yang akan dibeli dengan uang saya. Begitu melihat saya lewat, beliau langsung menutup majalahnya dengan suara keras, menuntut perhatian. "Sudah kamu pikirkan, Renata? Ibu sudah menghubungi kontraktor. Mereka bisa mulai minggu depan kalau dananya siap hari ini," ujarnya tanpa basa-basi.
Tidak ada pertanyaan apakah saya tidur nyenyak atau apakah saya sudah sarapan. Hanya ada tagihan. Saya masih memeriksa beberapa portofolio investasi saya. Bu, jawab saya sambil terus melangkah menuju dapur. Mencairkan uang sebanyak itu butuh proses birokrasi. Ibu harus sabar. Sabar itu ada batasnya, sahut beliau dengan nada ketus yang mulai naik 1 oktav. Jangan sampai tetangga melihat rumah ini roboh karena menantunya terlalu pelit menyimpan uang di bank. Ingat, harta tidak dibawa mati, tapi nama baik keluarga Bimo harus tetap tegak. Saya tidak membalas. Di dapur, saya mulai memilah barang-barang pribadi saya. Saya melakukannya dengan sangat halus. Saya memasukkan perhiasan yang saya beli dengan uang sendiri ke dalam tas kerja, menyisipkan dokumen-dokumen penting, paspor, dan akta kelahiran ke dalam folder rahasia. Sambil melakukan itu, ingatan saya melayang pada kejadian 4 tahun lalu. Saat itu, Bimo hampir kehilangan rumah ini karena gagal membayar hutang bisnis yang tidak masuk akal. Tanpa sepengetahuan Bimo maupun ibunya, saya menghubungi pihak bank dan melakukan restrukturisasi hutang atas nama saya sebagai penjamin. Setiap bulan, sebagian dari penghasilan saya masuk ke rekening khusus untuk melunasi hutang tersebut melalui pihak ketiga yang sah. Secara administratif, rumah ini perlahan-lahan bergeser statusnya menjadi jaminan di bawah pengawasan saya. Mereka merasa memiliki rumah ini secara penuh hanya karena sertifikat fisik masih tersimpan di lemari tua ibu mertua. Namun secara hukum finansial, rumah ini sudah mulai goyah dari genggaman mereka. Dan sekarang, saya hanya perlu berhenti membayar cicilan rahasia itu untuk membiarkan bank mengambil peran sebagai algojo. Siang harinya, Bimo menghampiri saya di meja makan. Ia tampak lebih ramah, sebuah keramahan palsu yang sangat menjijikkan. Ia menyentuh bahu saya dan berbisik dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Sayang, maafkan sikapku tadi pagi. Aku hanya sedang pusing dengan kondisi rumah. Kamu tahu sendiri kan, ibu itu sangat mencintai bangunan ini. Bagaimana kalau nanti malam kita makan di luar? Kita rayakan awal baru untuk rumah kita. Saya menatap matanya dalam-dalam. Awal baru? Bimo? Apakah itu termasuk melunasi semua beban yang selama ini kamu sembunyikan dariku? Bimo nampak tersedak sesaat. Wajahnya memucat. Namun ia segera menguasai diri dengan tawa hambar. Beban apa? Ah, kamu ini terlalu banyak bekerja sampai berhalusinasi. Sudahlah. Jangan dibahas. Pokoknya nanti malam aku pinjam ponselmu ya. Aku mau melihat desain rumah yang dikirim ibu lewat aplikasi itu. Ponselku sedang bermasalah layarnya. Saya tahu itu hanya akal-akalan agar dia bisa mengakses akun bank digital saya. Saya mengangguk pelan, memberikan senyum yang paling manis namun paling dingin yang pernah saya miliki. Tentu, Bimo. Gunakan saja sesukamu nanti malam. Sepanjang sisa hari itu, saya mempersiapkan umpan terakhir. Saya masuk ke aplikasi perbankan saya dan mengatur tampilan saldo utama agar tetap menunjukkan angka 1.200.000.000 rupiah. Namun di balik itu, saya sudah memindahkan seluruh dana tersebut ke sebuah akun dana kepercayaan atau trust fund yang bersifat terkunci. Dana itu hanya bisa dicairkan dengan verifikasi ganda yang melibatkan tanda tangan basah dan kehadiran fisik saya di kantor pusat bank, atau dalam kondisi hukum tertentu yang melibatkan perlindungan aset masa depan. Sore hari, saya menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota menggunakan nama sahabat karib saya sebagai penyewa resmi. Saya mengirimkan beberapa koper besar yang berisi pakaian dan barang berharga saya melalui jasa pengiriman instan secara bertahap agar tidak memancing kecurigaan. Rumah besar ini mulai terasa kosong bagi saya, meski perabotan masih lengkap. Jiwa saya sudah keluar dari sini sejak kata pengusiran itu terucap. Malam harinya, sesuai rencana, Bimo meminjam ponsel saya. Saya berpura-pura sedang mandi cukup lama untuk memberinya waktu. Dari balik pintu kamar mandi yang sedikit terbuka, saya bisa melihat bayangannya di cermin. Ia tampak sangat antusias, jarinya menari dengan cepat di atas layar ponsel saya. Saya melihatnya tersenyum lebar. Sebuah senyum kemenangan dari seorang pencuri yang merasa telah menemukan kunci gudang emas. Ia pasti melihat angka 1.200.000.000 itu. Ia pasti merasa bahwa seluruh masalahnya dengan Hendra dan para penagih hutang akan selesai esok hari. Begitu saya keluar dari kamar mandi, Bimo segera mengembalikan ponsel itu dengan lagak seolah tidak terjadi apa-apa. Desainnya bagus sekali, Renata. Ibu pasti senang. Kita akan punya rumah paling megah di komplek ini. Ya, Bimo,
Jawab saya sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Rumah ini akan menjadi sangat megah, sampai-sampai kalian mungkin tidak akan mengenalinya lagi. Ia tidak menangkap sarkasme dalam ucapan saya. Ia justru tertawa kecil dan mencium kening saya, sebuah kecupan yang terasa seperti lendir yang menjijikkan di kulit saya. Saya menahan keinginan untuk segera membasuhnya dengan sabun. Di dalam kepala saya, hitungan mundur telah dimulai. Hanya tinggal beberapa jam lagi sebelum saya melangkah keluar dari pintu depan, untuk terakhir kalinya sebagai seorang istri yang tertindas. Ibu mertua masuk ke kamar kami tanpa mengetuk pintu, membawa sebuah map berisi kontrak renovasi dari perusahaan fiktif milik Hendra. Ini, tanda tangani sebagai persetujuan awal. Besok pagi kita pergi ke bank untuk transfer dananya. Saya mengambil map itu, membukanya perlahan, dan hanya melihat sekilas tanpa benar-benar membacanya. Saya akan menyimpannya dulu, Bu. Besok pagi, saat semua sudah siap, saya akan memberikan jawaban yang sangat memuaskan bagi Ibu dan Bimo. Ibu mertua tersenyum puas, sebuah kepuasan yang didasari atas keserakahan yang tidak berdasar. Beliau keluar dengan langkah ringan, seolah beban 850 juta itu sudah hilang dari pundaknya. Sementara itu, saya kembali ke tempat tidur, menatap kegelapan langit-langit kamar. Di luar, suara angin malam mulai menderu, menggoyangkan dahan-dahan pohon tua di halaman. Saya merasa seperti kapten kapal yang sedang mengamati badai dari kejauhan, tahu benar bahwa kapal yang saya tumpangi ini akan segera tenggelam, namun saya sudah menyiapkan sekoci yang paling aman untuk diri saya sendiri. Besok, saat mereka bangun dan berharap menemukan harta karun, mereka hanya akan menemukan ruang kosong dan kenyataan pahit bahwa penguasa rumah ini sebenarnya telah pergi membawa kunci masa depan mereka. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika saya terbangun untuk terakhir kalinya di ranjang ini. Suasana kamar masih diselimuti kegelapan yang pekat, sesekali hanya diterangi oleh lampu jalan yang menembus celah jendela. Saya menoleh ke samping, menatap Bimo yang tidur dengan sangat pulas. Mungkin dalam mimpinya, ia sedang menghitung lembaran uang 1.200.000.000 rupiah yang ia lihat di ponsel saya semalam. Ada rasa mual yang mendesak di ulu hati saat menyadari bahwa laki-laki ini bisa tidur selembab itu setelah berencana merampok istrinya sendiri demi menutupi dosa-dosanya di meja judi. Saya bangkit dengan gerakan seringan kapas. Sepasang sepatu datar sudah saya siapkan di dekat pintu. Tas kerja yang tampak biasa namun berisi seluruh dokumen penting sudah berada di bahu saya. Saya berjalan keluar kamar, melewati lorong rumah yang dingin dan berbau kayu tua. Di ruang tengah, foto pernikahan kami yang berukuran besar masih tergantung dengan bingkai emas yang mencolok. Di sana kami tersenyum, tampak seperti pasangan sempurna yang siap menaklukkan dunia. Sekarang, senyum itu terasa seperti ejekan yang pahit. Langkah saya terhenti di depan kamar ibu mertua. Saya mendengar suara dengkur halusnya dari dalam. Wanita itu, yang baru kemarin mengancam akan membuang barang-barang saya ke jalanan jika saya tidak memberikan 850 juta rupiah, kini sedang terlelap dalam angan-angan tentang kemewahan palsu. Saya meletakkan sebuah map hitam di atas meja konsol tepat di depan pintunya. Di dalamnya bukan berisi persetujuan transfer uang, melainkan surat pernyataan bahwa saya tidak lagi bertanggung jawab atas segala bentuk biaya operasional rumah ini terhitung sejak detik saya melangkah keluar. Saya membuka pintu depan perlahan. Engselnya yang sudah tua mengeluarkan suara derit halus yang membuat jantung saya berdegup kencang. Namun, tidak ada yang terbangun. Saya melangkah ke halaman, merasakan embun pagi yang membasahi ujung celana saya. Sebuah mobil sewaan sudah menunggu di ujung gang, sesuai dengan pesanan yang saya buat lewat aplikasi 1 jam yang lalu. Begitu saya masuk ke dalam mobil, saya tidak menoleh ke belakang. Saya tidak ingin melihat rumah itu untuk terakhir kalinya dengan rasa sedih. Saya ingin melihatnya sebagai sebuah beban yang akhirnya berhasil saya lepaskan. Di dalam mobil, saya mengeluarkan ponsel cadangan yang belum pernah diketahui oleh Bimo. Saya mengetik sebuah pesan singkat kepada pengacara saya. Laksanakan rencana tahap kedua. Hentikan semua aliran dana cicilan ke rekening penjamin atas nama saya. Biarkan sistem perbankan mengambil alih. Dengan satu ketukan di layar, saya baru saja meruntuhkan pondasi finansial yang selama ini menopang atap tempat Bimo dan ibunya bernaung. Mobil melaju menuju apartemen baru saya. Di sana, suasana sangat berbeda. Apartemen itu kecil, minimalis, namun bersih dari segala drama dan kebohongan. Saya duduk di sofa tunggal sambil menyesap kopi yang saya beli di toko serba ada. Pukul 7 pagi, layar ponsel utama saya,
yang sengaja saya tinggalkan di atas meja rias di kamar Bimo, pasti mulai menyala dengan berbagai notifikasi. Benar saja, tepat pukul 8, ponsel cadangan saya bergetar. Sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak saya kenal, namun saya tahu itu adalah Bimo yang mungkin menggunakan telepon tetangga atau ponsel lain karena ia tidak menemukan saya. Saya membiarkannya berdering hingga mati. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel pribadi saya yang baru. Renata, kamu di mana? Kenapa ponselmu ada di kamar tapi kamu tidak ada? Ibu sudah menunggu. Kontraktor sudah datang. Cepat pulang. Saya hanya tersenyum tipis. Kontraktor yang dimaksud Bimo pastilah Hendra, sang konsultan bodong yang sudah tidak sabar ingin membawa lari uang tersebut. Saya membayangkan kegaduhan yang terjadi di rumah itu. Ibu mertua yang mungkin sudah berdandan rapi dengan kebaya terbaiknya, siap untuk pergi ke bank untuk menguras tabungan menantunya. Bimo yang mondar-mandir dengan wajah pucat, mencoba mencari cara untuk mengakses rekening saya yang kini sudah terkunci rapat oleh protokol keamanan trust fund. Tiba-tiba, sebuah surel masuk ke laptop saya. Itu adalah laporan dari pihak ketiga yang selama ini mengelola pembayaran hutang rahasia Bimo. Nyonya Renata, sesuai instruksi, pembayaran bulan ini telah dibatalkan. Pihak bank akan segera mengirimkan surat peringatan pertama mengenai tunggalan aset jaminan karena status restrukturisasi dianggap gagal. Inilah yang saya tunggu. Mereka menuntut 850 juta rupiah untuk memperbaiki fisik rumah, tanpa menyadari bahwa struktur legal rumah itu sendiri sedang berada di ujung tanduk. Selama ini, saya berperan sebagai ghost investor. Investor hantu yang menjaga rumah itu agar tidak disita karena kebodohan Bimo di masa lalu. Kini, sang hantu telah pergi, dan rumah itu akan segera dihantui oleh kenyataan yang sebenarnya. Menjelang siang, panggilan telepon semakin gencar masuk. Kali ini dari ibu mertua. Saya memutuskan untuk mengangkatnya sekali saja, hanya untuk memastikan mereka mendengar suara saya yang paling tenang. Renata, apa-apaan ini? Kamu pergi begitu saja? Barang-barangmu masih ada di sini. Kamu pikir kamu bisa lari dari kewajibanmu? Cepat kembali sekarang atau ibu benar-benar akan membakar semua bajumu. Teriak beliau dari seberang telepon. Suaranya melengking penuh amarah. Ibu, jawab saya pelan namun tajam. Bukankah ibu sendiri yang memberikan saya pilihan? Membayar 850 juta atau pergi? Saya sudah memilih pilihan kedua. Saya memilih untuk pergi. Mengenai barang-barang saya, silakan ibu lakukan apa saja yang ibu mau. Saya sudah membawa semua yang berharga bagi saya. Kamu jangan kurang ajar. Uang itu bagaimana? Bimo bilang saldo di ponselmu ada 1 miliar lebih. Kamu mau membawa lari uang keluarga? Uang keluarga? Saya tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat asing bagi telinga saya sendiri. Itu uang saya, ibu. Hasil kerja keras saya. Dan uang itu tidak akan pernah menyentuh tangan ibu maupun Bimo. Oh, satu hal lagi. Sebaiknya ibu mulai merapikan barang-barang berharga ibu sendiri. Karena sepertinya, renovasi yang ibu impikan akan digantikan dengan kunjungan dari pihak bank. Saya langsung mematikan telepon sebelum beliau sempat membalas dengan makian lain. Saya mencabut kartu SIM tersebut dan mematahkannya menjadi 2, lalu membuangnya ke tempat sampah. Perasaan lega yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh saya. Ini bukan lagi tentang pelarian, ini adalah tentang memulai serangan balik yang terencana. Di sisi lain kota, di rumah besar yang kini terasa menyesakkan itu, Bimo sedang terduduk lemas di lantai. Hendra, sang konsultan, mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia mulai menagih komisi atas jasa yang dijanjikannya, meski uang 850 juta itu belum ada di tangan. Bimo menyadari bahwa ia terjepit di antara tuntutan penipu dan hilangnya sumber dana utamanya. Saya membuka dokumen lelang properti di layar laptop. Nama rumah itu sudah muncul di daftar pantauan internal perusahaan manajemen aset tempat saya bekerja. Dalam waktu yang tidak lama, rumah itu akan masuk ke pasar lelang sebagai aset bermasalah. Saya akan menunggu saat itu. Saya akan membiarkan mereka merasakan dinginnya lantai tanpa atap. Membiarkan mereka menyadari bahwa selama ini mereka tidak sedang menginjak menantu yang lemah, melainkan sedang menghancurkan satu-satunya pilar yang menahan langit agar tidak runtuh menimpa kepala mereka. Sore hari ditutup dengan hujan deras. Saya berdiri di balkon apartemen, menatap rintik air yang membasahi kaca. Saya teringat kata-kata ibu mertua tentang atap yang bocor. Mungkin sekarang atap itu benar-benar bocor,
Dan tidak ada lagi Renata yang akan naik ke atas untuk memanggil tukang atau mengeluarkan uang untuk memperbaikinya. Biarlah mereka basah kuyup oleh badai yang mereka ciptakan sendiri. Saya kini berada di tempat yang kering, aman, dan memegang kendali penuh atas papan catur kehidupan saya. Permainan baru saja dimulai, dan saya baru saja memindahkan bidak pertama menuju kemenangan mutlak. Malam pertama di apartemen terasa begitu sunyi, namun itu adalah kesunyian yang paling merdu yang pernah saya dengar. Tidak ada lagi suara gerutu ibu mertua di lantai bawah. Tidak ada lagi deru napas Bimo yang syarat akan kebohongan di sisi ranjang. Saya terbangun tepat saat jam digital menunjukkan pukul 2 dini hari. Tubuh saya terasa ringan, seolah beban seberat beton telah diangkat dari pundak saya. Sambil menyesap air mineral, saya membuka tablet dan masuk ke sistem pemantauan aset perusahaan. Nama rumah itu sudah masuk dalam daftar aset dalam pengawasan intensif. Di rumah besar itu, saya bisa membayangkan apa yang terjadi. Bimo pasti sedang terjaga, menatap langit-langit dengan mata merah, mencoba memikirkan alasan apa yang harus ia berikan kepada Hendra besok pagi. Dan benar saja, sebuah notifikasi dari perangkat lunak pelacak aktivitas keuangan yang pernah saya pasang di komputer rumah, sebagai tindakan pencegahan sejak setahun lalu, memberitahu saya bahwa seseorang sedang mencoba mengakses akun perbankan saya berkali-kali dari alamat IP rumah tersebut. Masih mencoba, Bimo? Gumam saya sambil tersenyum tipis. Bimo tidak akan pernah bisa menembus dinding keamanan itu. Angka 1,2 miliar yang ia lihat hanyalah bayangan cermin di atas permukaan air. Uang itu nyata, tetapi hak aksesnya telah saya alihkan ke dalam skema trust fund yang ketat. Skema ini dirancang sedemikian rupa sehingga hanya bisa dicairkan untuk kebutuhan spesifik yang saya tentukan, atau jika terjadi sengketa hukum yang melibatkan perlindungan hak perempuan. Bimo yang serakah hanya melihat angka, sementara saya melihat strategi. Pukul 10 pagi, saya memutuskan untuk pergi ke kantor pusat perusahaan manajemen aset. Saya melangkah dengan penuh percaya diri, mengenakan setelan jas kerja yang tajam. Rekan-rekan kerja saya menyapa seperti biasa, tidak tahu bahwa di balik senyum profesional ini, saya baru saja melakukan sebuah kudeta rumah tangga. Saya masuk ke ruangan kepala divisi lelang, Pak Baskoro, seorang pria parubaya yang sangat teliti. Pak Baskoro, saya ingin memasukkan satu properti ke dalam daftar pantauan prioritas untuk lelang bulan depan, ujar saya sambil meletakkan berkas di mejanya. Pak Baskoro menaikkan kacamata, membaca detail alamatnya. Bukannya ini alamat rumahmu, Renata? Kenapa bisa masuk daftar Sitaban? Saya menarik napas panjang, memberikan penjelasan yang sangat teknis tanpa melibatkan emosi pribadi. Suami saya melakukan prestasi atas hutang bisnis yang ia buat tanpa sepengetahuan saya. Selama ini saya yang menanggung cicilannya sebagai penjamin pihak ketiga. Namun, karena adanya pelanggaran kontrak dan upaya penipuan dari pihak debitur, saya memutuskan untuk menghentikan dukungan finansial saya. Saya ingin aset ini diproses sesuai hukum yang berlaku. Pak Baskoro mengangguk paham. Di dunia kami, angka dan hukum bicara lebih keras daripada air mata. Baik, Renata. Jika cicilan terhenti total dan tidak ada upaya pelunasan dari debitur utama dalam 30 hari, bank akan segera mengeluarkan sertifikat hak tanggungan untuk dilelang. Karena statusnya bermasalah dan ada tunggakan pajak bumi bangunan yang cukup lama, harganya pasti akan anjlok di pasaran. Itu memang tujuan saya, Pak. Saya ingin membelinya kembali melalui jalur resmi lelang dengan harga pasar yang paling rendah. Jawab saya tegas. Setelah dari kantor, saya menyempatkan diri makan siang di sebuah kafe terbuka. Di sana, saya melihat sebuah pesan masuk dari nomor baru. Itu dari Hendra. Nyonya Renata, jangan pikir Anda bisa lari. Suami Anda berhutang banyak pada saya untuk biaya operasional dan perencanaan renovasi ini. Jika uang 850 juta itu tidak ada di meja saya besok, saya tidak akan segan-segan membawa masalah ini ke jalur hukum atau cara yang lebih kasar. Saya hanya mengetik balasan singkat yang dingin. Silakan hubungi pengacara saya. Segala bentuk intimidasi akan saya laporkan sebagai upaya pemerasan. Dan perlu Anda tahu, Bimo tidak memiliki hak sepeser pun atas tabungan saya. Saya memblokir nomor itu seketika. Ancaman Hendra adalah bukti bahwa mereka sudah mulai saling serang. Tikus-tikus itu mulai terjebak di dalam kapal yang bocor, dan mereka mulai menggigit satu sama lain untuk bertahan hidup. Sore harinya, saya mendapat kabar dari mantan tetangga saya melalui pesan singkat. Ia bercerita bahwa suasana di rumah Bimo sangat kacau.
Ada mobil hitam yang terparkir lama di depan gerbang, dan suara teriakan ibu mertua terdengar sampai ke jalanan. Tampaknya para penagih hutang yang sebenarnya, bukan hanya Hendra, mulai datang untuk menagih janji-janji manis Bimo. Ibu mertua yang biasanya sangat menjaga martabat di depan tetangga, kini harus menanggung malu. Rumah yang ia banggakan sebagai simbol kehormatan keluarga kini menjadi tontonan karena kericuhan di dalamnya. Saya membayangkan beliau duduk di sofa bludru tuanya, memegang kepalanya yang pening, sambil menyadari bahwa menantu, Benalu, yang ia usir adalah satu-satunya pelindung dari kehinaan ini. Malam kembali datang, dan saya berdiri di depan jendela besar apartemen saya yang menghadap ke arah gedung-gedung tinggi. Saya mengambil sebuah kotak kecil dari dalam tas. Di dalamnya ada kunci rumah lama saya. Saya menatap kunci itu lama-lama. Dahulu, kunci ini adalah simbol kebahagiaan saat saya pertama kali melangkah masuk sebagai pengantin baru. Sekarang, kunci ini hanyalah sepotong logam dingin yang tidak lagi memiliki makna. Saya memasukkan kunci itu ke dalam amplop coklat besar, lalu menuliskan alamat rumah Bimo di atasnya. Saya menyertakan sepucuk surat pendek di dalamnya. Ini kunci rumah yang kalian banggakan. Saya kembalikan secara utuh. Silakan nikmati setiap sudutnya selagi masih bisa. Namun ingat, tembok dan atap tidak bisa memberi makan, dan kesombongan tidak bisa membayar hutang. Selamat berjuang dengan kenyataan yang selama ini kalian tutup-tutupi. Saya mengirimkan amplop itu melalui jasa kurir instan malam itu juga. Saya ingin mereka tahu bahwa saya tidak hanya pergi secara fisik, tetapi saya juga telah memutus setiap ikatan emosional dengan tempat itu. Sekarang, saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana bank akan mengetuk pintu mereka dan meminta mereka untuk membayar harga dari keserakahan mereka sendiri. Dalam keheningan malam itu, saya merasa sangat berdaya. 850 juta yang mereka minta kini tetap aman dalam pengawasan saya, bertambah nilainya setiap hari melalui investasi yang cerdas. Sementara mereka mulai kehilangan segalanya, saya sedang membangun fondasi baru yang jauh lebih kuat. Saya bukan lagi Renata yang penurut. Saya adalah arsitek dari keruntuhan mereka, dan saya akan memastikan setiap bata yang jatuh akan menjadi pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Papan catur telah tertata, dan bidak lawan mulai bertumbangan satu persatu karena kebodohan mereka sendiri. Pagi itu, suara ketukan di pintu apartemen saya terasa sangat asing. Saya baru saja selesai memeriksa beberapa berkas audit internal ketika kurir pengiriman datang membawa sebuah paket kecil berisi dokumen hukum yang saya tunggu. Itu adalah salinan surat peringatan pertama dari bank yang ditujukan ke alamat rumah Bimo. Sebagai penjamin yang telah menghentikan aliran dana, saya berhak mendapatkan salinan tersebut. Surat itu terlihat begitu kaku dengan logo bank yang tegas, namun bagi saya, itu adalah surat pembebasan. Saya bisa membayangkan reaksi ibu mertua saat menerima surat serupa di rumah. Beliau pasti sedang duduk di meja makan, mungkin sambil mengeluh tentang kualitas teh yang tidak senak buatan saya, ketika tukang pos datang membawa kabar buruk. Di rumah itu, kebohongan biasanya disimpan serapat mungkin di bawah karpet mahal, namun kini karpet itu sedang ditarik paksa oleh kenyataan. Pukul 11 siang, ponsel cadangan saya bergetar hebat. Kali ini bukan Bimo, melainkan nomor kantor yang saya kenali sebagai nomor ponsel pribadi asisten rumah tangga saya yang dulu, Bei Inah. Saya mengangkatnya karena tahu Bei Inah adalah satu-satunya orang jujur di rumah itu. Non Renata. Suara Bei Inah terdengar bergetar, hampir berbisik. Non, bapak dan ibu sedang bertengkar hebat. Ada orang-orang berbadan besar di depan pagar, mereka teriak-teriak menagih hutang. Bapak Bimo tidak berani keluar kamar. Non, ibu mertua pingsan tadi, tensinya naik. Bei, tolong tetap tenang, jawab saya pelan. Bibi tidak perlu ikut campur. Kalau suasana semakin tidak aman, Bibi pulang saja ke kampung dulu. Gaji Bibi bulan ini sudah saya transfer 2 kali lipat ke rekening Bibi sebagai pesangon. Tolong tinggalkan rumah itu secepatnya. Tapi Non, rumah ini, kenapa jadi begini? Katanya mau renovasi besar. Renovasi yang mereka inginkan hanyalah menambah lubang dengan menggali lubang yang lebih dalam. Bei, sekarang lubang itu sudah terlalu besar untuk mereka tutupi sendiri. Setelah menutup telepon, saya merasakan sedikit denyut kesedihan. Bukan untuk Bimo atau ibunya, melainkan untuk rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat bernaung penuh kasih kini menjadi medan perang bagi orang-orang yang kehilangan akal sehat karena uang. Namun, saya segera menepis perasaan itu.
Empati saya sudah habis terpakai selama 7 tahun mereka injak-injak. Saya kemudian bersiap menuju sebuah kafe di daerah Jakarta Selatan untuk bertemu dengan seorang rekan lama, seorang pengacara spesialis hukum perbankan. Di sana, saya menyerahkan bukti-bukti upaya peretasan akun digital yang dilakukan Bimo malam sebelum saya pergi. Ini sudah cukup untuk membuktikan niat jahat, Renata, ujar pengacara saya sambil membolak-balik lembar riwayat log aktivitas ponsel saya. Jika mereka mencoba menggugatmu atas dasar, meninggalkan kewajiban rumah tangga, atau mencoba meminta bagian dari tabunganmu, bukti ini akan menghancurkan argumen mereka. Secara hukum, kamu sedang melindungi aset pribadimu dari potensi tindak kriminal di dalam rumah sendiri. Bagaimana dengan status rumah itu? Tanya saya dingin. Ban akan bergerak cepat. Karena kamu sudah secara resmi mencabut jaminan pihak ketiga, maka hutang Bimo kembali ke status awal yang macet total. Dalam 14 hari ke depan, jika tidak ada pelunasan sebesar 700 juta rupiah sebagai pokok tunggakan, rumah itu akan dipasang stiker penyitaan. 700 juta rupiah. Angka itu lebih kecil dari tuntutan 850 juta yang mereka ajukan kepada saya. Sekarang saya paham sepenuhnya. Mereka meminta lebih karena ingin mengambil untung dari saya, atau mungkin untuk memberi uang jasa kepada Hendra si konsultan gadungan itu. Benar-benar sebuah skenario yang sangat kotor. Sore harinya, saya mendapatkan sebuah video singkat dari nomor tak dikenal. Tampaknya itu dari salah satu penagih hutang yang berhasil mendapatkan nomor saya. Video itu menunjukkan Bimo yang sedang memohon-mohon di depan pagar rumah, dikelilingi oleh 3 pria besar. Bimo tampak sangat kecil, sangat rapuh, dan sangat memalukan. Tidak ada lagi sisa-sisa pria sombong yang tempo hari menyebut istrinya egois. Saya tidak membalas video itu. Saya justru mengirimkan nomor telepon pengacara saya kepada pengirim video tersebut, agar mereka tahu bahwa jika mereka menyentuh saya, mereka akan berurusan dengan hukum yang jauh lebih rumit daripada sekadar menagih hutang ke Bimo. Kembali ke apartemen, saya berdiri di depan cermin. Saya melihat wanita yang berbeda. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah mata karena kurang tidur memikirkan tagihan yang harus dibayar. Tidak ada lagi bahu yang merosot karena menahan beban emosional. Saya terlihat hidup. Saya mengeluarkan laptop dan mulai menyusun rencana pembelian kembali aset tersebut melalui sistem lelang. Saya menghitung setiap kemungkinan, mengatur likuiditas dana saya, dan memastikan bahwa saat rumah itu jatuh ke pasar lelang, saya adalah orang pertama yang menawar dengan harga yang paling efisien. Malam itu, hujan turun membasahi kota. Saya membuka jendela apartemen, membiarkan udara dingin masuk. Saya teringat Bimo pernah berkata bahwa saya tidak akan bisa bertahan sehari pun tanpa perlindungan namanya. Sekarang, disinilah saya, bernapas lega dalam kebebasan, sementara namanya sendiri kini sedang diseret-seret di lumpur kehinaan. Ibu mertua sempat mengirimkan satu pesan terakhir malam itu sebelum saya mematikan seluruh perangkat. Isinya pendek namun syarat akan manipulasi. Renata, ibu sakit. Pulanglah. Ibu janji tidak akan bahas uang renovasi lagi. Kita perbaiki semuanya dari awal. Saya hanya tersenyum getir membaca pesan itu. Beliau ingin memperbaiki semuanya, hanya karena pilar penyangganya sudah hilang. Beliau bukan merindukan saya, beliau merindukan keamanan finansial yang saya berikan. Saya menghapus pesan itu tanpa sisa. Tidak ada jalan kembali ke masa lalu. Jembatan itu sudah saya bakar saat saya melangkah keluar dari gerbang rumah itu 3 hari lalu. Kini, saya hanya menanti saat api itu merambat ke istana pasir mereka, hingga tidak ada lagi yang tersisa selain abu dan penyesalan. Saya menutup mata malam itu dengan damai, tahu bahwa esok hari, babak baru dari kehancuran mereka akan segera dimulai, dan saya adalah penonton yang paling setia di kursi terdepan. Pukul 10 pagi, keheningan di apartemen saya pecah oleh rentetan notifikasi yang masuk ke tablet kerja. Sistem pemantauan yang saya pasang pada rekening bersama, yang sengaja saya sisakan saldo sebesar Rp500.000, menunjukkan aktivitas penarikan yang gagal berkali-kali. Bimo sedang panik. Ia sedang mencoba mengais apapun yang tersisa, seperti orang yang kehausan di tengah padang pasir yang hanya menemukan butiran debu. Saya duduk dengan tenang, menyesap teh hijau hangat sambil menatap layar. Di saat yang sama, asisten hukum saya mengirimkan sebuah rekaman suara. Rupanya, Bimo baru saja mendatangi kantor bank untuk mencoba mencairkan dana yang ia kira tersimpan dalam akun digital saya. Dalam rekaman itu, suara Bimo terdengar bergetar, meninggi, dan penuh keputusasaan. Tidak mungkin.
Istri saya menunjukkan saldonya 1.200.000.000 semalam. Kalian pasti salah sistem, teriak Bimo kepada petugas bank. Jawaban petugas bank terdengar sangat datar dan profesional. Mohon maaf, Bapak Bimo. Akun tersebut telah dialihkan statusnya menjadi dana kepercayaan atau trust fund yang bersifat mandiri. Secara hukum, dana tersebut telah dikunci untuk tujuan khusus dan tidak dapat diakses oleh pihak selain pemilik tunggal, kecuali ada putusan pengadilan. Selain itu, kami perlu menginformasikan bahwa status Bapak saat ini adalah debitur wan prestasi atas pinjaman lainnya. Saya mematikan rekaman itu. Puncak badai telah tiba. Inilah saat di mana Topeng, suami pelindung, dan keluarga terhormat, benar-benar hancur berkeping-keping. Bimo yang malang, ia baru saja menyadari bahwa umpan yang saya tinggalkan adalah sebuah labirin tanpa jalan keluar. Tidak butuh waktu lama bagi ibu mertua untuk kembali bereaksi. Kali ini beliau tidak menelepon, melainkan mengirimkan foto melalui aplikasi pesan singkat. Foto itu menunjukkan tumpukan barang-barang saya, baju, buku, dan beberapa bingkai foto, yang sudah diletakkan di pinggir jalan depan rumah. Di bawahnya tertulis kalimat penuh kebencian. Sampah tidak pantas berada di dalam rumah terhormat. Ambil barang-barangmu sekarang atau akan saya bakar. Saya tidak merasa sedih. Saya justru merasa lega karena beliau mempermudah pekerjaan saya untuk memutus sisa-sisa kenangan. Saya segera menghubungi jasa angkut barang profesional dan memberikan alamat rumah tersebut. Saya menginstruksikan mereka untuk mengambil apapun yang ada di sana tanpa saya harus hadir secara fisik. Saya ingin meminimalisir kontak dengan racun yang mereka semburkan. Namun, drama di rumah itu belum usai. Lewat tengah hari, keadaan berubah menjadi brutal. Hendra, sang konsultan gadungan yang merasa ditipu karena uang 850 juta itu tidak kunjung cair, datang membawa beberapa orang suruhannya. Dari rekaman CCTV rumah yang masih bisa saya akses melalui aplikasi ponsel, sebelum mereka mungkin mencabutnya, saya melihat kericuhan yang luar biasa. Hendra berteriak di ruang tamu, menendang meja kopi kaca hingga hancur berkeping-keping. Bimo bersimpuh di lantai, memohon waktu tambahan, sementara ibu mertua hanya bisa menjerit histeris dari balik pintu kamar. Skenario, Tools Renovation, kini memakan tuannya sendiri. Hendra bukan lagi rekan bisnis yang ramah. Ia adalah predator yang sadar bahwa mangsanya telah jatuh miskin. Mana uangnya, Bimo? Kamu bilang istrimu akan bayar. Kamu sudah pakai uang muka saya untuk bayar bunga hutang judimu. Sekarang mana sisanya? Suara Hendra menggelegar, menembus mikrofon CCTV yang tersembunyi di sudut plafon. Informasi itu membuat saya tersenyum sinis. Ternyata Bimo sudah menggunakan uang, talangan, dari Hendra untuk menutupi sebagian hutang judinya, dengan janji akan dibayar 2 kali lipat setelah memeras saya. Mereka bersekongkol untuk merampok saya, namun mereka terjebak dalam lingkaran setan yang mereka buat sendiri. Tiba-tiba, layar CCTV menjadi gelap. Tampaknya seseorang telah memutus alirannya. Tapi saya sudah melihat lebih dari cukup. Ini adalah puncak konflik yang saya rancang secara pasif. Saya tidak perlu mengotori tangan saya untuk memukul mereka. Keserakahan mereka telah melakukan pekerjaan itu dengan sangat sempurna. Sore harinya, cuaca di luar sangat menekan. Langit kelabu gelap menggantung rendah, seolah hendak runtuh. Ponsel saya kembali bergetar. Sebuah nomor rumah sakit muncul di layar. Saya mengangkatnya dengan waspada. Halo? Apakah ini Nyonya Renata? Ini dari bagian administrasi rumah sakit. Pasien atas nama Ibu Pertiwi baru saja dilarikan ke ruang gawat darurat karena serangan jantung ringan dan tekanan darah tinggi yang sangat ekstrim. Pihak keluarga, Bapak Bimo, meminta kami menghubungi Anda untuk masalah penjaminan biaya. Dada saya terasa dingin. Ibu mertua menggunakan serangan jantung sebagai senjata terakhir untuk menarik saya kembali ke dalam lingkaran setan mereka. Saya menarik napas panjang, menatap pemandangan kota dari lantai 20. Saya adalah mantan anggota keluarga tersebut. Jawab saya dengan suara yang sangat tenang dan tegas. Secara hukum, kami sedang dalam proses pemisahan aset dan hubungan. Saya tidak bisa menjadi penjamin biaya apapun. Silakan hubungi Bapak Bimo untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai anak kandung. Tapi Nyonya, Bapak Bimo mengatakan bahwa semua dana ada pada Anda. Bapak Bimo sedang berbohong pada Anda, sama seperti ia berbohong pada semua orang. Silakan jalankan prosedur standar rumah sakit untuk pasien tanpa penjamin. Terima kasih. Saya menutup telepon. Kejam,
Mungkin bagi orang awam. Namun bagi saya, ini adalah keadilan. Selama 7 tahun, sayalah yang menjadi rumah sakit, ban, dan tempat sampah bagi semua masalah mereka. Sekarang, saat saya berhenti menjadi semua itu, mereka baru menyadari bahwa tanpa saya, mereka hanyalah sekumpulan orang yang tidak memiliki apa-apa. Malam itu, saya tidak bisa tidur bukan karena rasa bersalah, melainkan karena adrenalin yang terus mengalir. Saya tahu, setelah serangan jantung palsu atau asli itu gagal menarik saya kembali, Bimo akan melakukan hal yang lebih nekat. Dan benar saja, menjelang tengah malam, asisten keamanan apartemen saya memberitahu bahwa ada seorang pria yang mengamuk di lobi bawah, berteriak-teriak menyebut nama saya. Bimo telah menemukan tempat tinggal saya. Saya turun ke lobi, dikawal oleh 2 petugas keamanan gedung. Di sana, Bimo tampak sangat kacau. Bajunya kusut, matanya cekung, dan ia terengah-engah seperti binatang buruan. Begitu melihat saya, ia mencoba menerjang, namun segera ditahan oleh petugas. "Renata, tega kamu. Ibu di rumah sakit dan kamu malah bersembunyi di tempat mewah ini. Berikan uangnya. Berikan 850 juta itu sekarang atau aku tidak akan pergi dari sini." Teriaknya dengan suara paro yang memilukan. Saya berdiri sekitar 3 meter darinya. Saya menatapnya dengan rasa kasihan yang mendalam, rasa kasihan yang biasanya kita berikan pada makhluk yang kehilangan akal sehatnya. "Bimo," kata saya lirih, namun cukup keras untuk didengar semua orang di lobi. "Uang itu tidak pernah ada untukmu. Uang itu adalah milik masa depan yang sudah kamu hancurkan sendiri. Pulanglah. Selesaikan hutangmu pada Hendra, selesaikan urusanmu dengan Ban. Dan jangan pernah menginjakkan kaki di properti tempat saya berada lagi. Aku suamimu." "Kamu adalah orang asing yang pernah aku kenal," jawab saya tenang. "Petugas, tolong serahkan dia ke pihak kepolisian jika dia masih mengganggu ketenangan gedung ini. Saya punya rekaman ancaman dan upaya peretasan yang dia lakukan." Bimo terdiam. Wajahnya berubah dari marah menjadi ketakutan yang murni saat mendengar kata polisi. Ia tahu benar posisinya sangat lemah. Dengan langkah gontai, ia dipaksa keluar dari lobi oleh petugas. Saya berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh, menyadari bahwa pria yang pernah saya cintai ini telah benar-benar mati dalam ingatan saya. Puncak konflik ini telah meninggalkan luka, namun di atas luka itu, saya sedang membangun dinding pertahanan yang tidak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun lagi. Rumah itu mungkin akan segera disita, namun saya baru saja memenangkan pertempuran terbesar dalam hidup saya, memenangkan diri saya sendiri dari penjara bernama pengabdian buta. Kehancuran memiliki suara tersendiri, dan bagi Bimo serta ibunya, suara itu adalah derap langkah sepatu bot para penagih hutang yang kini tidak lagi mengenal kata kompromi. Setelah pengusiran paksa yang memalukan di lobi apartemen saya semalam, saya terbangun dengan perasaan waspada yang tajam. Saya tahu bahwa dalam fase ini, tikus yang terpojok akan melakukan apa saja untuk menggigit. Namun, saya telah menyiapkan perangkap yang jauh lebih kuat dari sekadar dinding beton apartemen ini. Pukul 9 pagi, saya menerima panggilan video dari nomor yang tidak dikenal. Saat saya mengangkatnya, layar menampilkan wajah Hendra yang tampak beringas, namun ada gurat kecemasan di matanya. Di latar belakang, saya melihat ruang tamu rumah lama saya yang sudah berantakan. Vas bunga kristal pemberian ibu saya sudah pecah di lantai, dan sofa bludru kebanggaan ibu mertua tampak robek. "Nyonya Renata, lihat ini." Hendra mengarahkan kamera ke arah Bimo yang terduduk di sudut ruangan dengan wajah lebam. "Suami Anda berjanji akan memberikan 850 juta rupiah. Dia sudah menandatangani surat hutang di atas materai dengan jaminan rumah ini. Tapi saya baru tahu dari pihak bank bahwa rumah ini sedang dalam proses sita karena tunggakan penjamin. Anda yang memegang kendalinya, bukan? Cepat transfer uang itu atau suami Anda tidak akan selamat." Saya menarik napas panjang, memastikan wajah saya di layar tampak sedingin es. "Tuan Hendra, Anda salah alamat. Bimo mungkin menandatangani apapun, tapi dia tidak memiliki hak hukum atas aset saya. Jika Anda menyakitinya, Anda hanya akan berakhir di penjara tanpa membawa sepeser pun uang. Saya tidak akan memberikan 1 rupiah pun untuk menebus kesalahan judi dan keserakahan kalian berdua. Silakan berurusan dengan polisi, karena saya baru saja mengirimkan rekaman video ini ke pihak berwajib sebagai bukti penculikan dan penganiayaan." Hendra tertegun, lalu memaki dengan kasar sebelum mematikan sambungan.
Saya segera menghubungi pengacara saya untuk memastikan laporan tersebut diproses. Saya tidak menyelamatkan Bimo karena cinta. Saya melakukannya untuk memastikan bahwa semua pelaku kriminal ini masuk ke dalam lubang yang sama. Saya ingin mereka saling menghancurkan di bawah pengawasan hukum. Tak lama setelah itu, telepon dari rumah sakit kembali masuk. Kali ini suaranya lebih mendesak. Ibu Pertiwi memaksa pulang dari rumah sakit meskipun kondisinya belum stabil karena beliau takut kehilangan rumahnya. Beliau telah mendengar kabar bahwa Hendra menduduki rumah tersebut. Namun, saat beliau tiba di depan pagar rumahnya sendiri, kenyataan pahit lainnya telah menunggu. Pihak Ban, didampingi oleh aparat kepolisian, sudah berdiri di depan gerbang. Mereka tidak datang untuk mengusir Hendra, melainkan untuk memasang stiker besar berwarna kuning mencolok di pilar utama rumah. Aset ini dalam penyitaan Ban. Dari kejauhan, melalui laporan langsung yang dikirimkan oleh asisten yang saya bayar untuk memantau lokasi, saya mendengar bahwa ibu mertua jatuh tersungkur di aspal saat melihat stiker itu. Kekuasaan yang selama ini beliau agung-agungkan, rumah warisan yang beliau gunakan untuk menindas saya, kini telah resmi menjadi milik negara dan Ban. Bimo keluar dari rumah dengan pengawalan polisi karena laporan penganiayaan dan sengketa hutang piutang dengan Hendra. Mereka semua digiring keluar, menyisakan bangunan kosong yang kini meratap dalam kesunyian. Saya duduk di meja kerja saya, membuka berkas digital mengenai empty safe. Bimo memang sempat melihat saldo 1.200.000.000 itu, namun kegagalannya untuk menarik dana tersebut telah membuatnya gila. Ia mencoba memalsukan tanda tangan saya pada formulir pencairan manual yang ia curi dari laci meja saya, namun ia tidak tahu bahwa setiap transaksi di atas 100 juta rupiah memerlukan verifikasi biometrik wajah yang hanya bisa dilakukan melalui ponsel saya. Ia terjebak dalam delusi bahwa uang itu adalah miliknya. Keserakahan telah membutakan logikanya hingga ia berani menjanjikan uang yang tidak pernah ia genggam kepada preman seperti Hendra. Kini, Bimo harus menghadapi tuntutan berlapis. Penipuan terhadap Hendra, pemalsuan dokumen perbankan, dan kelalaian hutang yang menyebabkan penyitaan aset keluarga. Siang itu, saya menerima pesan singkat dari Bimo yang dikirimkan melalui ponsel petugas kepolisian yang beribah hati. Renata, tolong aku. Aku mengaku salah. Aku dan ibu tidak punya tempat tinggal sekarang. Uang itu, setidaknya berikan sedikit untuk biaya pengacara dan kontrakan ibu. Aku mohon, demi 7 tahun pernikahan kita. 7 tahun pernikahan. Kata-kata itu terasa sangat hambar. Selama 7 tahun itu, sayalah yang membayar setiap butir nasi yang mereka makan, setiap helai pakaian yang mereka kenakan, dan setiap tetes air yang mereka gunakan untuk mandi. Pernikahan itu bukan tentang kebersamaan, melainkan tentang penghisapan yang dilakukan secara sistematis terhadap kemandirian saya. Saya membalas pesan itu untuk terakhir kalinya. 7 tahun itu adalah masa pinjaman yang sudah lunas saya bayar dengan kesabaran. Sekarang, waktunya kamu membayar tagihanmu sendiri, Bimo. Aku sudah memberikan segalanya, termasuk pintu keluar yang kamu tawarkan sendiri. Nikmatilah kebebasan yang kamu inginkan tanpa benalu sepertiku. Sore harinya, saya mendapatkan konfirmasi dari Pak Baskoro di kantor manajemen aset. Renata, rumah tersebut akan dilelang dalam waktu singkat karena statusnya yang mendesak. Mengingat ada keterlibatan tindak kriminal di lokasi dan kondisi bangunan yang dilaporkan rusak oleh penagih hutang, nilai taksirannya jatuh drastis. Ini adalah kesempatan emas jika kamu ingin mengeksekusi rencana pembelian kembali. Saya melihat angka-angka di layar. Harga lelang pembukaan berada di angka 600 juta rupiah, jauh di bawah nilai pasar yang seharusnya mencapai 1.500.000.000. Dengan uang 850 juta yang mereka minta dahulu, saya tidak hanya bisa membeli rumah itu kembali secara utuh, tetapi saya masih memiliki sisa yang sangat banyak untuk merenovasinya sesuai keinginan saya sendiri, tanpa campur tangan ibu mertua. Ironi ini sungguh luar biasa. Mereka mencoba memeras saya untuk mendapatkan uang renovasi, namun tindakan mereka justru membuat saya bisa mendapatkan seluruh rumah itu dengan harga yang sangat murah. Saya menutup hari itu dengan berjalan-jalan di taman kota, menghirup udara yang terasa sangat segar, seolah oksigen di dunia ini baru saja diperbarui. Puncak konflik ini telah berakhir dengan keruntuhan total pihak lawan. Bimo berada di balik jeruji besi untuk sementara waktu menunggu proses penyelidikan. Ibu mertua menumpang di rumah kerabat jauh yang dulu sering beliau hina karena miskin, dan Hendra melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara saya berdiri tegak dengan kendali penuh atas takdir saya. Saya sedang mempersiapkan diri untuk kembali ke rumah itu,
Bukan sebagai menantu yang terbuang, melainkan sebagai pemilik sah yang akan menghapus setiap jejak kenistaan yang pernah mereka tinggalkan di sana. Keadilan tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan keheningan dan perhitungan angka-angka yang presisi di balik layar. Angin malam berembus kencang, membawa aroma tanah basah ke dalam apartemen saya yang tenang. Di atas meja kerja, sebuah dokumen resmi dari pengadilan baru saja tiba melalui surat elektronik. Isinya adalah penetapan jadwal lelang eksekusi untuk rumah yang pernah saya tinggalkan. Dalam daftar aset bermasalah itu, rumah tersebut tertulis dengan angka pembukaan yang begitu rendah. Sebuah konsekuensi dari kerusuhan yang diciptakan Hendra dan kekacauan finansial yang ditinggalkan Bimo. Saya menyandarkan punggung, menatap langit-langit yang bersih tanpa noda. Di saat yang sama, asisten saya mengirimkan laporan mengenai kondisi Ibu Pertiwi. Wanita itu kini tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, menjauh dari lingkaran pertemanan sosialitanya yang dulu selalu ia banggakan. Kabarnya, kerabat jauh yang menampungnya mulai merasa keberatan karena sikapnya yang masih saja angkuh meski sudah tidak memiliki apa-apa. Sementara Bimo, ia masih tertahan di kantor polisi atas laporan penipuan yang dilayangkan oleh Hendra sebelum pria itu menghilang. Puncak dari segala kehancuran ini mencapai titik baliknya hari ini. Saya memutuskan untuk mendatangi kantor polisi, bukan untuk menjamin Bimo, melainkan untuk memberikan keterangan tambahan mengenai upaya peretasan akun bank saya. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada satu celah pun bagi Bimo untuk mengklaim bahwa tindakannya adalah atas dasar kebutuhan rumah tangga. Saat saya berjalan di selasar kantor polisi, saya melihat Bimo duduk di balik jeruji besi ruang tahanan sementara. Rambutnya berminyak, kemeja yang ia kenakan saat pengusiran itu tampak kumal dan kotor. Begitu melihat saya, matanya yang cekung mendadak berbinar dengan harapan yang semu. Ia berlari ke arah jeruji, mencengkeram besi-besi dingin itu dengan tangan yang gemetar. "Renata, Renata, syukurlah kamu datang." Suaranya parau, pecah oleh keputusasaan. "Tolong aku, sayang. Katakan pada mereka bahwa uang 1 miliar itu milik kita berdua. Katakan bahwa aku hanya mencoba mengamankan dana kita. Aku tidak tahan di sini, orang-orang di dalam sangat kasar. Ibu juga sakit-sakitan, dia butuh tempat yang layak." Saya berdiri sekitar 1 meter dari jeruji itu. Saya menatapnya tanpa benci, hanya ada rasa hambar yang luar biasa. "Bimo, kamu masih saja berbohong bahkan saat sudah berada di tempat ini. Uang itu bukan milik kita. Uang itu milik saya. Hasil keringat saya yang kamu coba curi dengan bantuan preman bernama Hendra. Dan rumah itu, hari ini pengadilan sudah menetapkan tanggal lelangnya." Wajah Bimo berubah pucat pasi, lebih pucat dari dinding penjara yang kusam. "Lelang? Tapi itu rumah keluarga. Renata, kamu tidak bisa membiarkan itu terjadi. Itu warisan ayah." "Warisan yang kamu gadaikan untuk judi, Bimo?" sahut saya tajam. "Aku sudah mencoba menyelamatkannya selama 4 tahun terakhir secara diam-diam. Tapi kamu dan ibumu justru memilih untuk menusukku dari belakang demi 850 juta yang tidak pernah ada gunanya. Sekarang, biarlah hukum yang menyelesaikan tugasnya." Saya berbalik dan berjalan pergi, mengabaikan teriakan histeris Bimo yang memanggil nama saya berulang kali hingga suaranya menghilang di ujung lorong. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik. Saya segera masuk ke mobil dan menuju ke sebuah firma hukum yang mengelola dana amanah, atau trust fund milik saya. "Semua sudah siap, Nyonya Renata," ujar sang pengacara sambil menyerahkan berkas verifikasi. "Dana 1 miliar 200 juta rupiah ini sudah dikonversi sebagian untuk jaminan lelang. Kami akan bertindak sebagai pembeli atas nama perusahaan manajemen aset yang Anda tunjuk. Secara administratif, tidak ada nama Anda yang muncul secara langsung agar prosesnya bersih dari gangguan pihak keluarga suami." "Bagus," jawab saya singkat. "Pastikan semua prosedur diikuti tanpa celah. Saya ingin rumah itu kembali ke tangan saya dalam kondisi bersih dari beban hutang apapun." Malam harinya, saya mendapatkan informasi bahwa Ibu Pertiwi mencoba menghubungi saya melalui ponsel asisten rumah tangga yang baru. Saya mengangkatnya, ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh wanita yang dulu menyebut saya benalu ini. "Renata." Suaranya terdengar sangat kecil, tidak ada lagi nada memerintah yang biasanya memekakkan telinga. "Bimo bilang rumah itu akan dilelang. Ibu mohon, setidaknya selamatkan barang-barang antik milik mendiang suami ibu di sana. Itu satu-satunya kenangan yang ibu punya." "Barang-barang antik itu sudah dihancurkan oleh orang-orang Hendra, Bu," jawab saya dengan nada datar.
Saat ibu membiarkan preman masuk ke rumah demi memeras saya, ibu sendiri yang menghancurkan kenangan itu. Saya sudah mengirimkan jasa angkut untuk menyelamatkan apa yang tersisa dari barang pribadi saya. Selebihnya, itu bukan lagi urusan saya. Kamu kejam, Renata. Kamu sangat kejam kepada orang tua. Kekejaman adalah saat seorang ibu meminta menantunya membayar 850 juta rupiah atau mengusirnya ke jalanan. Bu, saya hanya memberikan apa yang ibu minta. Saya pergi. Dan sekarang, ibu harus belajar bagaimana rasanya hidup dengan pilihan yang ibu buat sendiri. Saya memutuskan sambungan telepon. Tidak ada air mata yang jatuh. Saya merasa seolah-olah baru saja menyelesaikan sebuah audit besar yang melelahkan, di mana semua angka akhirnya seimbang. Keserakahan mereka adalah liang lahat yang mereka gali sendiri, dan saya hanya berhenti memberikan bantuan untuk menutupi lubang tersebut. Di akhir babak ini, saya menyadari satu hal. Kemenangan sejati bukan hanya tentang memiliki harta kembali, tetapi tentang memiliki otoritas penuh atas hidup sendiri. Bimo dan ibunya kini terjebak dalam pusaran masalah yang mereka ciptakan, sementara saya sedang mempersiapkan diri untuk babak baru. Lelang akan diadakan dalam 3 hari. Itu adalah hari di mana saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya, namun dengan aturan saya sendiri. Saya menutup hari dengan membuka jendela balkon, membiarkan udara malam yang segar memenuhi paru-paru saya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berpendar indah, menjanjikan masa depan yang tidak lagi dibayangi oleh kebohongan dan tekanan keluarga yang toksik. Saya adalah Renata, dan malam ini, saya tidur dengan kesadaran bahwa keadilan telah mulai menampakkan wajahnya yang paling jujur. 3 hari setelah pertemuan terakhir di kantor polisi, kota ini terasa jauh lebih bersahabat bagi saya. Saya terbangun dengan ritme jantung yang tenang, sebuah kemewahan yang tidak pernah saya miliki selama 7 tahun tinggal di bawah atap yang penuh dengan tuntutan. Hari ini adalah hari pelelangan aset. Saya tidak datang ke gedung pelelangan dengan gaun yang mencolok atau riasan yang berlebihan. Saya memilih kemeja putih sutra yang tajam dan celana kain hitam, sebuah seragam kemenangan bagi seorang wanita yang telah menguasai emosinya sendiri. Di dalam ruang lelang yang dingin dan kaku, saya duduk di barisan belakang. Di samping saya, seorang perwakilan dari perusahaan aset yang saya tunjuk sudah siap dengan perangkat digitalnya. Saya tidak ingin nama Renata muncul di layar besar saat penawaran berlangsung. Saya ingin tetap menjadi bayangan, sosok misterius yang menarik tali dari balik layar hingga semua bida jatuh di tempat yang seharusnya. Properti nomor urut 24, sebuah hunian di kawasan perumahan lama dengan luas tanah 300 meter persegi. Suara juru lelang menggema, datar dan mekanis. Saya menatap foto rumah itu yang ditampilkan di layar proyektor. Tampak kusam, pagar depannya sedikit miring akibat kericuhan beberapa hari lalu, dan ada garis kuning polisi yang sempat terpasang di sana. Bagi orang lain, itu adalah rumah bermasalah yang harus dihindari. Namun bagi saya, itu adalah sebuah investasi yang telah saya bersihkan dari kutukan keserakahan. Penawaran dimulai di angka 600 juta rupiah. Beberapa investor di depan saya sempat menawar, namun saat angka menyentuh 750 juta, mereka mulai ragu. Kondisi bangunan yang dilaporkan rusak berat menjadi pertimbangan utama mereka. Di titik itulah, asisten saya mengangkat tangannya atas instruksi saya melalui pesan singkat. 800 juta rupiah, ucapnya tegas. Ruangan mendadak hening. Tidak ada lagi yang menyahut. Juru lelang mengetukkan palunya 3 kali, dan dalam hitungan detik, rumah itu secara sah berpindah tangan ke perusahaan aset yang saya kendalikan sepenuhnya. Saya mengembuskan napas panjang. Ironi yang sangat manis. Rumah itu kini kembali ke tangan saya dengan harga yang bahkan lebih murah daripada permintaan renovasi gila yang diajukan ibu mertua tempo hari. 850 juta yang mereka minta untuk mempercantik rumah, kini justru saya gunakan untuk memiliki seluruh tanah dan bangunannya, dengan sisa 50 juta yang bisa saya pakai untuk mengganti seluruh kunci dan sistem keamanan. Setelah urusan administrasi selesai, saya memutuskan untuk mengunjungi sebuah apartemen murah di pinggiran kota. Itu adalah alamat yang diberikan oleh asisten saya, tempat Ibu Pertiwi kini bernaung. Saya tidak ingin menghina, saya hanya ingin memastikan satu hal sebelum saya memulai langkah terakhir saya. Kamar kos itu berada di lantai 2, sempit dan pengap. Bau minyak kayu putih dan aroma masakan dari kamar sebelah memenuhi lorong. Saat saya mengetuk pintu kayu yang sudah mengelupas catnya, Ibu Pertiwi membukanya dengan wajah yang seolah menua 10 tahun dalam semalam. Beliau mengenakan daster lama yang sudah pudar warnanya,
jauh dari kesan glamor yang biasa beliau tampilkan. Renata? Suaranya bergetar, ada kilat harapan di matanya yang kini tampak kuyu. Kamu datang untuk menjemput ibu? Kamu sudah membayar hutang Bimo? Rumah kita bagaimana dengan rumah kita? Saya tidak masuk ke dalam. Saya tetap berdiri di ambang pintu, menjaga jarak yang sangat tegas. Rumah itu sudah terjual di lelang hari ini. Bu, tidak ada lagi rumah kita. Rumah itu sudah dimiliki oleh pihak lain secara sah. Ibu Pertiwi terduduk di lantai, menangis tanpa suara. Tega kamu, Renata. Di mana nuranimu? Ibu tidak punya apa-apa lagi. Perhiasan ibu sudah diambil Hendra, tabungan Bimo kosong, dan sekarang rumah itu, kemana ibu harus pergi? Ibu punya pilihan untuk bersikap baik kepada saya sejak awal. Jawab saya dingin. Ibu punya pilihan untuk tidak memperlakukan saya seperti sapi perahan. Keserakahan ibu dan Bimo adalah yang mengusir ibu dari rumah itu, bukan saya. Saya hanya berhenti menjadi penghalang bagi keadilan untuk bekerja. Saya meletakkan sebuah amplop berisi sedikit uang tunai dan daftar kontak panti jompo yang sangat layak di atas meja kecil di dekat pintu. Ini adalah bantuan terakhir saya sebagai manusia. Gunakan dengan bijak. Jangan berharap lebih, karena bagi saya, pengabdian saya sudah berakhir saat ibu mengusir saya dari rumah itu. Saya berjalan meninggalkan lorong sempit itu tanpa menoleh lagi. Rasa iba saya telah bermetamorfosis menjadi sebuah objektivitas yang murni. Di luar, saya segera menghubungi pengacara saya untuk menindaklanjuti status Bimo. Ternyata, pihak kepolisian telah menaikkan status Bimo menjadi tersangka penipuan dan pemalsuan dokumen. Ia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Malam harinya, saya kembali ke apartemen saya yang mewah. Saya membuka laptop dan mulai melihat rancangan renovasi rumah tersebut. Kali ini, saya yang menjadi arsiteknya. Saya akan meruntuhkan dinding-dinding yang menyimpan kenangan buruk, mengganti lantai yang pernah diinjak oleh kaki-kaki penuh kebohongan, dan mengubah taman belakang menjadi tempat yang penuh dengan bunga-bunga baru. Saya tidak merasa kesepian. Justru dalam kesendirian ini, saya merasa paling lengkap. Angka 1.200.000.000 di rekening saya kini bukan lagi sekadar angka, melainkan simbol kemerdekaan. Saya telah membuktikan bahwa kecerdasan finansial dan ketenangan batin adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada ancaman dan manipulasi. Sambil menatap kerlip lampu kota, saya menyadari bahwa Renata yang lama telah benar-benar terkubur. Wanita yang berdiri di sini adalah seorang pemilik, seorang pemenang, dan seorang penyintas. Babak penyelesaian sudah di depan mata. Saya hanya perlu menunggu sertifikat baru itu keluar, lalu saya akan datang kembali ke rumah itu untuk terakhir kalinya, memberikan penghormatan terakhir pada masa lalu, dan mengunci pintu rapat-rapat bagi siapapun yang pernah mencoba menghancurkan hidup saya. Masa depan kini terbentang luas, tanpa hutang, tanpa beban, dan yang paling penting, tanpa mereka. 1 minggu telah berlalu sejak ketukan palu di ruang lelang meresmikan segalanya. Hari ini, saya berdiri di depan meja besar di kantor Badan Pertanahan Nasional. Di hadapan saya, tergelar selembar kertas dengan aroma tinta baru yang sangat tajam, sertifikat hak milik. Nama yang tertera di sana bukan lagi nama keluarga besar Bimo, melainkan nama saya, Renata, secara tunggal dan mutlak. Tidak ada lagi embel-embel jaminan bank, tidak ada lagi bayang-bayang hutang judi, dan tidak ada lagi celah bagi siapapun untuk mengklaim sejengkal pun tanah tersebut. Saya mengusap permukaan kertas itu dengan ujung jari. Ada getaran aneh yang menjalar, sebuah campuran antara kepuasan dan rasa hambar yang menyakitkan. Rumah itu kini milik saya sepenuhnya dengan harga yang sangat masuk akal, namun harga emosional yang telah saya bayar selama 7 tahun sebelumnya jauh lebih mahal dari angka 800 juta rupiah tersebut. Saya memasukkan dokumen itu ke dalam map kulit dan melangkah keluar menuju parkiran dengan kepala tegak. Ponsel saya bergetar di dalam tas. Sebuah panggilan dari nomor kantor polisi. Saya menepi sejenak untuk mengangkatnya. Nyonya Renata. Suara petugas di seberang sana terdengar agak ragu. Tersangka Bimo terus menolak untuk makan dan bersikeras ingin bertemu dengan Anda. Dia mengatakan ada dokumen penting yang harus dia serahkan secara langsung agar Anda mau memaafkannya. Menurut pengakuannya, ini menyangkut aset tersembunyi yang bisa membantu Ibu Pertiwi. Saya terdiam sejenak, menatap hiruk-pikuk jalanan kota. Petugas, saya tahu persis kapasitas suami saya, maksud saya, tersangka. Dia tidak memiliki aset tersembunyi. Yang dia miliki hanyalah delusi dan upaya untuk memanipulasi keadaan.
Sampaikan padanya, jika ada dokumen yang ingin diserahkan, serahkan saja melalui pengacara saya. Saya tidak memiliki urusan pribadi lagi dengannya. Baik, Nyonya. Namun, ada satu hal lagi. Pihak kepolisian telah menangkap Hendra di perbatasan saat ia mencoba melarikan diri. Kami menemukan catatan aliran dana yang menunjukkan bahwa Bimo sebenarnya sudah menyerahkan sertifikat asli rumah tersebut kepada Hendra sebagai jaminan hutang tambahan secara ilegal. Kami perlu mengonfirmasi apakah Anda sudah memegang sertifikat yang sah. Sertifikat yang dipegang Hendra itu sudah tidak berlaku secara hukum sejak bank melakukan eksekusi lelang. Petugas, jawab saya dengan tenang. Saya baru saja memegang sertifikat baru hasil dari lelang resmi negara. Apapun yang mereka lakukan secara ilegal di bawah tangan tidak akan bisa menggoyahkan posisi hukum saya saat ini. Setelah menutup telepon, saya merasa sebuah lingkaran besar telah tertutup sempurna. Bimo dan Hendra, dua orang yang mencoba memangsa saya, kini berakhir di dalam jeruji besi yang sama, saling menyalahkan atas kegagalan skenario mereka. Mereka terjebak dalam jaring-jaring kebohongan mereka sendiri, sementara saya bergerak di atas jalur hukum yang lurus dan tak tergoyahkan. Sore harinya, saya memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Saya datang bukan dengan koper, melainkan dengan tim keamanan pribadi dan kontraktor renovasi yang asli, bukan konsultan gadungan seperti Hendra. Begitu sampai di depan gerbang, saya melihat pemandangan yang menyedihkan. Rumah itu tampak seperti raga tanpa jiwa. Jendela-jendela yang pecah ditutup dengan papan kayu seadanya, dan tanaman di halaman sudah menguning karena tidak terurus. Nyonya Renata, ini kunci barunya, ujar kepala tim keamanan sambil menyerahkan satu set kunci modern dengan sistem enkripsi digital. Saya melangkah masuk. Debu beterbangan saat pintu utama terbuka. Di ruang tamu, saya melihat sisa-sisa kehancuran dari hari di mana Hendra mengamuk. Pecahan gelas kristal masih berserakan di lantai, dan di sudut ruangan, saya menemukan sebuah bingkai foto keluarga yang kacanya sudah retak 1000. Di dalam foto itu, Ibu Pertiwi tampak sangat dominan, berdiri di tengah dengan wajah angkuh, sementara Bimo dan saya berdiri di sisi-sisinya. Saya mengambil foto itu, mengeluarkan kertasnya, lalu menyobek bagian di mana ada wajah Bimo dan ibunya. Saya membuang sobekan itu ke tumpukan sampah di sudut ruangan, dan menyimpan bagian foto saya sendiri. Ini adalah tindakan simbolis yang sangat memuaskan. Saya tidak lagi menjadi pelengkap di dalam hidup mereka. Bongkar seluruh sekat di ruang tengah ini, instruksi saya kepada kontraktor. Saya ingin ruang yang lebih terbuka, lebih banyak cahaya masuk. Ganti seluruh ubin tua ini dengan granit putih. Dan yang paling penting, bongkar kamar utama di lantai atas. Saya ingin mengubahnya menjadi ruang kerja pribadi yang menghadap ke arah matahari terbit. Bagaimana dengan barang-barang lama di gudang, Nyonya? Tanya salah satu pekerja. Bakar semuanya, jawab saya tanpa ragu. Kecuali jika ada barang yang benar-benar antik dan bernilai sejarah tinggi, silakan jual ke pasar loak dan uangnya gunakan untuk tambahan upah kalian. Saya tidak ingin ada satupun benda yang membawa energi lama tetap berada di sini. Di tengah instruksi itu, asisten rumah tangga saya yang lama, Bei Inah, tiba-tiba muncul di depan gerbang. Beliau tampak ragu, membawa sebuah tas kecil. Saya memberi isyarat kepada penjaga untuk membiarkannya masuk. Non Renata, saya dengar Non sudah membeli kembali rumah ini. Suara Bei Inah terdengar haru. Tadi saya lewat dan melihat banyak orang berseragam. Saya hanya ingin mengembalikan ini, Non. Beliau menyerahkan sebuah kotak kecil. Saat saya membukanya, saya terkejut. Itu adalah kalung emas pemberian almarhum ibu saya yang sempat hilang setahun lalu. Saya mengira Bimo telah mencurinya untuk berjudi. Saya menemukannya di bawah lemari Ibu Pertiwi saat saya membersihkan kamar sebelum beliau diusir kemarin. Bisik Bei Inah. Rupanya beliau menyembunyikannya agar Non merasa kehilangan dan tidak berdaya. Kemarahan kecil sempat melintas di dada saya, namun segera berganti dengan rasa syukur. Bahkan benda sekecil kalung ini pun mereka manipulasi untuk menekan mental saya. Saya memeluk Bei Inah sebentar. Terima kasih, Bei. Mulai besok, Bibi bisa bekerja kembali di sini jika Bibi mau. Saya butuh orang jujur untuk menjaga rumah yang baru ini. Malam itu, saya berdiri di balkon lantai 2 yang masih berantakan. Dari sini, saya bisa melihat lampu-lampu jalanan yang mulai menyala. Saya teringat tuntutan 850 juta itu. Mereka pikir angka itu akan menghancurkan saya,
Namun ternyata angka itu adalah modal yang saya gunakan untuk membeli kebebasan dan harga diri saya kembali. Saldo 1.200.000.000 saya masih tersisa banyak. Cukup untuk membuat rumah ini menjadi istana yang sebenarnya. Istana yang dihuni oleh kedamaian, bukan oleh kemunafikan. Saya tidak lagi merasa takut akan hari esok. Di kota besar ini, saya telah membuktikan bahwa seorang wanita yang dianggap benalu oleh mertuanya bisa bangkit menjadi penguasa dari rumah yang pernah memenjarakannya. Esok hari, proses renovasi akan dimulai secara masif, dan bersamaan dengan itu, saya akan merenovasi seluruh hidup saya menjadi sesuatu yang jauh lebih indah dan bermakna. Langkah-langkah kaki saya di atas lantai yang berdebu ini terdengar seperti genderang kemenangan yang tak akan pernah berhenti bergema. Debu-debu konstruksi beterbangan di udara, menari di bawah sorot lampu halogen yang dipasang sementara oleh para pekerja. Suara bising bor yang menembus beton dan hantaman martil yang meruntuhkan sekat-sekat dinding lama terdengar seperti simfoni pembebasan di telinga saya. Rumah ini, yang dahulu terasa seperti penjara dengan jeruji yang tidak terlihat, kini sedang dikuliti hingga ke tulangnya. Saya berdiri di tengah ruang tamu yang kosong, mengenakan masker dan topi proyek, memegang gulungan cetak biru yang akan mengubah sejarah bangunan ini selamanya. Tidak akan ada lagi sudut-sudut gelap yang menyimpan bisikan jahat Ibu Pertiwi. Tidak akan ada lagi ruang kerja pengap tempat Bimo merancang kebohongannya. Pagi tadi, saya menerima laporan terakhir dari tim hukum mengenai status pidana Bimo. Persidangan akan segera dimulai, dan bukti-bukti penipuan serta pemalsuan dokumen yang saya serahkan telah membuat posisinya berada di titik nadir. Ia tidak memiliki pembela yang cukup kuat karena bahkan pengacara publik pun kewalahan menangani keruwetan hutang piutangnya yang melibatkan pihak-pihak berbahaya seperti Hendra. Di sisi lain, Ibu Pertiwi dikabarkan semakin depresi di kamar kosnya. Beliau mulai menjual pakaian-pakaian bermereknya yang tersisa hanya untuk menyambung hidup dan membayar biaya pengobatan darah tingginya. Ironi yang luar biasa bagi seorang wanita yang dulu memandang rendah semua orang yang dianggapnya tidak sederajat. Nyonya Renata, bagian fasad depan sudah selesai dibongkar. Lapor mandor proyek, memecah lamunan saya. Sesuai permintaan Anda, pilar-pilar besar yang lama sudah dihilangkan. Kami akan menggantinya dengan struktur baja minimalis dan kaca temper lebar agar cahaya matahari masuk sepenuhnya ke ruang tengah. Bagus, jawab saya singkat. Pastikan tidak ada satupun ornamen lama yang tersisa di area depan. Saya ingin siapapun yang melewati rumah ini tidak lagi mengenali bahwa ini adalah rumah keluarga besar yang dulu. Rumah ini harus memiliki identitas baru. Ponsel saya bergetar. Sebuah pesan masuk dari kerabat jauh Bimo yang selama ini menampung Ibu Pertiwi. Isinya adalah sebuah permohonan yang syarat akan keputusasaan. Mereka meminta saya untuk memberikan sedikit belas kasihan, setidaknya mengizinkan Ibu Pertiwi tinggal di paviliun belakang rumah ini jika renovasi selesai nanti, karena mereka sudah tidak sanggup lagi membiayai hidup wanita tua yang masih saja sulit diatur itu. Saya menatap layar ponsel itu dengan tatapan hambar. Belas kasihan adalah barang mewah yang mereka buang jauh-jauh saat mereka memberikan saya pilihan antara menyerahkan 850 juta atau angkat kaki dari sini. Saya tidak membalas pesan itu. Saya justru memanggil kepala keamanan pribadi yang baru saya kontrak. Pastikan pengamanan di gerbang depan diperketat selama proses renovasi. Instruksi saya. Jangan biarkan siapapun yang tidak berkepentingan masuk, terutama mereka yang mengklaim sebagai mantan keluarga atau kerabat pemilik lama. Jika mereka memaksa, jangan ragu untuk melibatkan pihak berwajib. Saya melangkah ke lantai 2, menuju balkon yang dulu menjadi tempat favorit saya untuk melamun saat merasa tertekan. Kini, lantai balkon itu sudah dibongkar, menyisakan kerangka besi yang kuat. Dari sini, saya bisa melihat pemandangan komplek perumahan ini dengan perspektif yang berbeda. Dahulu, saya merasa kecil dan terhimpit. Sekarang, saya merasa berada di atas segalanya. Saya telah memenangkan permainan yang tidak pernah saya inginkan, namun dipaksa untuk mengikutinya. Siang harinya, asisten pribadi saya dari kantor manajemen aset datang membawa beberapa dokumen untuk saya tanda tangani. Nyonya, ada tawaran dari beberapa investor yang ingin membeli rumah ini setelah renovasi selesai. Mengingat lokasi dan desain baru yang Anda ajukan, nilai jualnya diprediksi akan melonjak hingga 2,5 miliar rupiah. Saya tidak akan menjualnya, jawab saya tanpa ragu sambil membubuhkan tanda tangan. Rumah ini akan menjadi monumen pribadi saya. Monumen tentang bagaimana sebuah angka 850 juta bisa menghancurkan sebuah dinasti kebohongan dan membangun kembali martabat seorang wanita. Setelah asisten saya pergi, saya kembali berkeliling.
Di sudut dapur yang sedang dihancurkan, saya menemukan sebuah buku catatan kecil milik Ibu Pertiwi yang terselip di balik lemari. Saya membukanya perlahan. Di dalamnya penuh dengan catatan target belanja, daftar arisan mewah, dan rencana renovasi fiktif yang jumlah totalnya persis dengan 850 juta rupiah. Jadi, tuntutan itu memang sudah direncanakan sejak lama untuk memenuhi gaya hidup mewahnya yang mulai goyah, karena Bimo tidak lagi bisa memberikan uang bulanan akibat hutang judi. Saya melempar buku catatan itu ke arah tumpukan puing yang akan diangkut truk sampah sore nanti. Semuanya kini terasa begitu masuk akal. Mereka tidak hanya jahat, tapi mereka juga bodoh karena menganggap saya tidak memiliki pertahanan. Mereka mengira kasih sayang saya kepada Bimo adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi selamanya. Mereka lupa bahwa cinta yang dikhianati berkali-kali akan berubah menjadi logika yang sedingin es. Matahari mulai terbenam, memberikan semburat warna jingga yang indah di langit Jakarta. Para pekerja mulai merapikan alat-alat mereka. Kesunyian mulai kembali menyelimuti bangunan ini, namun bukan lagi kesunyian yang mencekam, melainkan kesunyian yang menjanjikan ketenangan. Saya berdiri di ambang pintu depan, menatap jalanan di depan rumah. Hidup saya yang baru sedang dibangun di sini, di atas puing-puing pengkhianatan yang telah saya bersihkan dengan tangan saya sendiri. Langkah kaki saya terdengar mantap saat berjalan menuju mobil. Esok adalah hari di mana sertifikat kepemilikan baru akan dipamerkan secara publik dalam pengumuman legalitas properti. Bimo dan ibunya akan tahu bahwa rumah impian mereka kini benar-benar telah menjadi milik Benalu, yang mereka usir. Dan yang paling manis dari semua ini adalah, saya melakukannya tanpa melanggar satupun aturan hukum. Saya menang karena saya tahu cara mengelola angka, sementara mereka kalah karena mereka hanya tahu cara mengelola keserakahan. Perjalanan ini hampir mencapai puncaknya, dan saya siap untuk babak terakhir yang akan menutup buku masa lalu saya selamanya. Saya menyalakan mesin mobil, meninggalkan bayangan rumah yang sedang bertransformasi itu di kaca spion, siap menyambut esok yang jauh lebih cerah dan berdaulat. Hari yang paling cerah akhirnya menyapa, namun bukan bagi mereka yang telah menggali liang lahatnya sendiri. Pagi ini, Jakarta tampak lebih bersih setelah diguyur hujan semalam, seolah alam semesta pun setuju bahwa kotoran masa lalu harus segera dibilas habis. Saya berdiri di depan cermin besar di apartemen saya, mengenakan setelan jas berwarna krem yang elegan dengan perhiasan minimalis yang berkilau lembut. Hari ini bukan sekadar hari penyerahan kunci rumah hasil renovasi, melainkan hari di mana saya akan menyegel takdir Bimo dan ibunya dalam lembaran sejarah yang telah saya menangkan secara mutlak. Saya tiba di depan rumah lama itu tepat pukul 10 pagi. Bangunan itu kini tak lagi bisa dikenali sebagai rumah keluarga besar yang kaku dan pengap. Fasadnya modern dengan sentuhan batu alam yang dingin, jendela-jendela kaca besar yang memantulkan langit biru, dan taman minimalis yang rapi tanpa rimbunnya pohon-pohon tua yang dulu selalu membuat suasana terasa mencekam. Di depan gerbang, tim keamanan saya sudah berdiri tegak, sementara sebuah mobil polisi terparkir tak jauh dari sana. Rupanya, Bimo yang mendapatkan izin keluar sementara dengan pengawalan untuk menyaksikan penyitaan barang-barang akhirnya tiba untuk melihat kenyataan pahit ini. Tak lama kemudian, sebuah taksi tua berhenti di belakang mobil saya. Ibu Pertiwi turun dengan langkah tertatih-tatih, mengenakan pakaian yang tampak kebesaran untuk tubuhnya yang kini kuyu. Di belakangnya, Bimo keluar dari mobil polisi dengan tangan terborgol, wajahnya hancur, matanya merah karena kurang tidur dan rasa malu yang tak tertanggungkan. Mereka berdua tertegun, menatap rumah yang kini tampak begitu megah, rumah yang dulu ingin mereka miliki dengan cara memeras saya, namun kini benar-benar telah lepas dari jangkauan mereka. Renara. Suara Ibu Pertiwi bergetar, nyaris tidak terdengar di tengah kebisingan jalanan. Ini rumah kita? Apa yang kamu lakukan pada rumah keluarga kami? Saya melangkah maju dengan tenang, mengeluarkan map hitam yang berisi sertifikat kepemilikan mutlak dan surat perintah pengosongan total. Bukan rumah kita, Bu. Ini rumah saya. Saya membelinya secara sah dari bank setelah Ibu dan Bimo membiarkannya terbengkalai karena keserakahan. Ibu bilang pilihannya adalah bayar 850 juta atau pergi. Saya memilih keduanya. Saya pergi membawa uang saya, lalu saya kembali untuk membeli rumah ini dari bank dengan harga jauh lebih murah karena statusnya yang bermasalah. Sekarang, giliran Ibu yang harus benar-benar pergi. Bimo mencoba mendekat, namun petugas kepolisian segera menahan bahunya. Renata, kumohon, setidaknya biarkan Ibu tinggal di paviliun. Kamu punya segalanya sekarang,
Saldo 1.200.000.000 itu pasti masih banyak sisa. Mengapa kamu begitu kejam? Saya menatap Bimo tepat di matanya, pria yang dulu pernah saya cintai hingga saya rela menjadi mesin pencetak uang baginya. Kejam adalah saat kamu bersekongkol dengan Hendra untuk meretas akun bank istri kamu sendiri saat dia sedang tidur. Kejam adalah saat kamu membiarkan ibumu menghina wanita yang selama 7 tahun menanggung setiap sen pengeluaran hidupmu. Uang itu masih ada, Bimo, tersimpan aman untuk masa depan saya sendiri. Bukan untuk membayar pengacara penipu seperti kamu. Saya memberikan isyarat kepada petugas untuk menyerahkan surat pengosongan rumah. Ibu Pertiwi menerima kertas itu dengan tangan gemetar, membacanya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Di sana tertulis jelas bahwa mereka tidak lagi memiliki hak atas sejengkal pun tanah di bawah kaki mereka. Segala barang yang dulu tersisa di gudang telah saya berikan kepada yayasan sosial, menyisakan ruang-ruang bersih di dalam rumah yang siap dihuni oleh jiwa yang lebih jujur. Silakan bawa barang pribadi kalian yang tersisa di dalam kantong plastik yang sudah disiapkan di depan pagar itu, ujar saya datar. Setelah ini, saya tidak ingin melihat satu pun dari kalian berada di radius 100 meter dari properti ini. Jika tidak, tim keamanan saya tidak akan segan untuk bertindak. Bimo tertunduk lesu, bahunya terguncang hebat karena tangis yang terlambat. Ibu Pertiwi jatuh terduduk di aspal, meratap pada dinding pagar yang kini bukan lagi miliknya. Mereka menyadari bahwa dompet, yang selama ini mereka injak-injak, adalah satu-satunya atap yang melindungi kepala mereka dari badai dunia. Kini, dompet itu telah tertutup rapat dan pindah ke saku pemilik aslinya. Saya berbalik, tidak ingin lagi membuang energi untuk menonton drama yang mereka ciptakan sendiri. Saya melangkah masuk ke dalam rumah, disambut oleh aroma kayu cendana yang harum dan lantai granit yang bersih mengkilap. Bei Inah sudah menunggu di dapur dengan segelas jus jeruk segar. Saya duduk di ruang tengah yang luas, merasakan sinar matahari masuk melalui jendela kaca besar, menghangatkan kulit saya. Tidak ada lagi rasa sesak, tidak ada lagi beban di pundak. Di luar, saya mendengar suara mobil polisi yang mulai menjauh, membawa Bimo kembali ke dalam selnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ibu Pertiwi pun akhirnya dipandu oleh kerabat jauhnya menuju mobil taksi, pergi menjauh menuju masa depan yang kelam di rumah kos yang sempit. Sejarah mereka di rumah ini telah berakhir, terhapus oleh ketegasan seorang wanita yang mereka remehkan. Saya mengambil kunci rumah dari atas meja, sebuah kunci modern dengan gantungan berbentuk bunga kecil yang dulu dilarang oleh Ibu Pertiwi karena dianggap tidak sesuai dengan estetika klasik rumahnya. Sekarang, saya adalah pemiliknya. Saya adalah arsitek dari kebahagiaan saya sendiri. Angka 850 juta itu kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam perjalanan saya menuju kemerdekaan. Saya memejamkan mata sejenak, menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Renata yang dulu telah mati bersama runtuhnya dinding-dinding lama rumah ini, dan Renata yang sekarang adalah wanita yang tak akan pernah lagi membiarkan siapapun mendikte nilai hidupnya. Hari ini, saldo saya bukan hanya sekadar uang, melainkan kedamaian jiwa yang tak ternilai harganya. Pintu telah terkunci, dan di dalam sini, hanya ada saya dan masa depan yang sangat cerah.